Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Kenalkan kembali, saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Kali ini, Kren juga melaksanakan Techminar bertemakan Financial Literacy ya, What You Need to Know ya. Bicara soal keuangan nih, nampaknya tidak akan pernah ada habisnya. Namun, kunci paling dasar jika membahas keuangan ialah bagaimana kita bisa mengelola dan mengaturnya. Apa saja sih pentingnya belajar literasi keuangan dan manfaatnya itu apa sih yang bisa kita dapatkan setelah kita mengetahui nih tentang literasi keuangan tersebut. Semuanya akan dibahas di Techminar bertajuk Financial Literacy What You Need to Know hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama dengan kita beberapa panelis dari berbagai pihak ya. Yang pertama ada Kak Yuzak M. Yahya ya, selaku founder ilmu keuangan dan CEO Serasa Food. Panelis kita yang kedua di sini ada Kak Amelia Natasha Siregar ya, selaku CEO and Financial Advisor Financia. Teman-teman kita menyapa lagi untuk speaker yang ketiga ya. Di sini ada Kak Erlina Juwita selaku founder dan director dari PT Cerdas Keuangan Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke sharing yang pertama. Ya, kali ini teman-teman bisa belajar untuk lebih cerdas lagi mengatur keuangan ya dengan seorang financial planner ya, Kak Erlina Juwita. Ia sendiri telah memegang beberapa sertifikasi seperti Certified Financial Planner, ya, Qualified Wealth Planner, dan juga Certified Securities Analyst. So, langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Erlina Juwita, Founder and Director PT Cerdas Keuangan Indonesia. Bahwa sebenarnya kegiatan cerdas keuangan itu adalah jawaban untuk sebuah financial literacy. Saya menggambarkannya financial literacy itu adalah seperti sebuah pohon ya. Jadi akarnya adalah pola pikir kita, mindset kita, bagaimana kita berpikir untuk memperlakukan keuangan seperti apa. Kemudian setelah itu kita melakukan tindakan. Nah, tindakan itu ibaratnya sebuah batang pohon gitu ya. Pengetahuan ataupun misalnya hasil yang diperoleh dari mindset dan juga tindakan pasti akan berbuah ya. Nah, buah itulah yang nanti terlihat oleh orang lain, oleh teman-teman kita, itulah yang akan terlihat. Nah, tapi kita harus perhatikan juga bahwa mindset ini adalah yang terpenting dalam financial literacy. Oke, nah bicara mengenai perencanaan keuangan, teman-teman, saya balik lagi ke slide ini ya. Ini seperti membangun sebuah rumah, jadi kita harus lakukan langkah demi langkah, jangan sampai kita lompat, karena akibatnya akan mengganggu cash flow kita. Di keuangan, fondasi itu adalah pengelolaan cash flow yang baik. Maksudnya, jangan sampai defisit, ya. Jangan sampai defisit berarti harus surplus, harus ada lebihnya setiap bulan, ya. Nah, pilar-pilar di sini adalah proteksi dan juga pengelolaan pajak dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Semakin banyak tingkatannya, fondasinya harus semakin kuat. Misalnya tingkatannya banyak, misalnya seseorang itu berbisnis, misalnya gitu. Maka fondasi yang lebih kuat itu harus dibutuhkan oleh orang yang selain dia mengelola keuangan pribadi, dia juga mengelola keuangan bisnis, seperti itu. Nah, atapnya sendiri adalah investasi, teman-teman. Jangan lupa investasi itu kita harus lakukan diversifikasi ya, atau jangan menaruh satu investasi di dalam satu keranjang aja. Jadi pisahkan semuanya. Nah, bicara mengenai financial literacy, impact-nya apa nih buat orang-orang? Nah, impact-nya itu banyak banget, dari mulai misalnya cash flow, kemudian prioritas keuangannya seperti apa, dan pada saat kondisi darurat terjadi itu mereka bagaimana. Sebenarnya kalau bicara mengenai cash flow, tapi intinya kalau cash flow itu adalah satu hal yang memang skill yang harus kita punya. Oke. Nah, mengenai kesehatan keuangan, nah sebenarnya 4 poin yang sangat penting untuk kita mengecek keuangan kita adalah yang pertama, kita tahu income kita atau pendapatan kita. Yang kedua, kita mengerti dan tahu berapa besarnya pengeluaran kita. Kemudian, kita juga harus telusuri, kita juga bisa describe atau bisa definisikan semuanya aset-aset kita yang berupa aset liquid, aset keuangan, dan juga aset personal. Kemudian di sisi lain adalah utang-utang kita, seperti itu. Nah, setelah semuanya kita catat, setelah semuanya kita telusuri nilainya berapa,
maka kita akan dapat yang namanya rasio keuangan. Nah, bicara mengenai emergency fund, tadi saya sudah sempat singgung ya. Banyak banget yang tanya, Mbak R, kalau misalnya saya pengen punya dana darurat, saya simpennya di mana Mbak? Gitu ya. Nah, simpen aja di rumah, ataupun teman-teman bisa punya rekening tabungan yang ada ATM-nya, itu bisa. Atau seandainya sudah berlebih nih Mbak, simpen ke reksadana pasar uang. Sebenarnya untuk kita menghimpun dana darurat itu mudah banget kok. Mulai dari 5% aja dari penghasilan bulanan. Kemudian tadi sempat disinggung juga pinjol ya. Sebenarnya ada bedanya loh antara pinjol dengan kredit pada umumnya. Sebenarnya kalau pinjol itu dia tuh non-bankable. Non-bankable maksudnya kita yang nggak punya rekening di bank pun bisa pinjam. Sekarang pertanyaannya, untuk investasi nih Mbak, kenapa sih saya harus invest? Padahal kan sebenarnya nabung aja bisa. Kalau investasi itu kita juga mengukur inflasi, kita mengukur seberapa besar kita bisa mencapai financial freedom. Demikian dari saya, terima kasih. Saya lanjut ke Mbak Sheila, silakan. Oke, thank you Kak Erlina ya buat penjelasannya. Ya, bahkan sama-sama. Tadi sudah ada hitung-hitungannya ya teman-teman ya, contoh hitungannya juga. Iya, Bisa diajukan kembali pertanyaan. Mbak Erlina, ini saya ingin bertanya. Tadi sempat di-mention di slide terakhir ya, kalau tidak salah, ada 4 tahapan. Nah, 4 tahapan ini sebenarnya beberapa hari yang lalu, itu saya sempat cek keuangan tentang cek keuangan. Nah, saya itu setelah dianalisa, saya berada di financial secure gitu. Dan tahap selanjutnya adalah financial independent gitu, sebelum mencapai freedom gitu. Nah, cuma ternyata tadi di slide Kak Erlina itu mengatakan bahwa saya masih di yang bagian stabil gitu. Nah, itu mungkin boleh dibantu untuk penjelasan yang lebih lengkapnya bagaimana. Nah, kemudian langkah-langkah apa nih kira-kira yang harus saya lakukan pertama dan hal dan aspek apa saja yang perlu saya perhatikan dan bagaimana kira-kira strateginya. Mungkin bisa dipahami pertanyaan dari saya, Mbak Erlina? Bisa. Baik, terima kasih banyak. Kenapa berbeda? Mungkin saya agak naikin standarnya sedikit ya, karena kalau misalnya kita hanya cukup aman aja, itu kayaknya kurang menurut saya gitu. Jadi ini hanya perbedaan masalah standar aja sih, nggak ada perbedaan yang sangat serius. Nah, terkait dengan langkah-langkahnya gimana supaya cepat mencapai mandiri finansial, saya punya jargon yang Anda bisa ingat nanti pada saat kesini, jadi Anda nggak gampang lupa. Ingat aja yang namanya kata cerdas. Ya, cerdas itu kan dari CERDAS ya. Oke, C-nya itu cek keuangan Anda. Ya, jangan lupa cek kesehatan keuangan Anda. Kemudian E-nya adalah educate yourself ya. Dengan cara Anda misalnya mengikuti seminar seperti ini atau membaca buku, membaca surat kabar, itu adalah salah satu upaya Anda untuk educate yourself. Kemudian R, regular investment, jangan lupa lakukan investasi secara rutin. Kemudian debt management, jangan lupa ya. Debt management itu artinya kita mengelola utang dengan baik. Kemudian A, aset alokasi, ya jangan sampai Anda berinvestasi dan Anda tempatkan hanya di satu pundi aja. Kemudian juga yang S-nya adalah strengthen your financial habit. Nanti setelah ini Anda sudah mencapai tahapan stabil. Nah, yang terpenting sekarang adalah memperkuat kebiasaan Anda untuk mengelola uang dengan lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Erlina. Wah, terima kasih Kak Sheila. Saya kembalikan kepada moderator. Oke aja ya. Semoga terjawab ya Kak Brian. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Fazia Chandra Putra ya. Ini untuk Kak Erlina. Bagaimana cara mengefisienkan finansial perusahaan di tengah pandemi ini? Sedangkan perusahaan juga masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk produksi dan juga biaya lain-lain. Manakah yang harus diprioritaskan? Yang pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah yang seperti tadi, change the business. Bukan berarti berubah sama sekali, tapi beradaptasi terhadap keadaan ya. Kemudian prioritas yang mana dulu yang mesti diselamatkan Mbak? Bisnis atau karyawan? Tentu saja kalau seorang pebisnis itu mereka nggak akan mikirin dirinya sendiri ya. Pasti mereka mikir juga bagaimana kelanjutan karyawannya. Namanya dana darurat juga seperti itu. Nah, banyak sekali kondisi yang terjadi di luar sana, mereka berbisnis tapi tidak siap dana darurat. Pertama, kita menyelamatkan bisnis, misalnya kita dengan kreativitas.
Dan yang kedua, kita menyelamatkan karyawan misalnya dengan mengadakan program kelanjutan usaha, misalnya kayak gitu. Jangan sampai pada saat usahanya kolaps, karyawan juga ikut terimbas gitu ya. Jadi menurut saya adalah kita harus win-win solution antara karyawan dengan bisnis seperti itu. Oke, jadi ya intinya apa ya? Ya bisnis begitu ya. Kalau saya ngeliat sih. Jadi kalau saya lihat ya ini game aja. Juga sesi panel discussion kita hari ini. Akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis ya yang sudah menyempatkan waktunya. Ada Kak Yusa, Kak Amelia, Kak Erlina, luar biasa sekali gitu ya. Membuka pencerahan kita dan mulai hari ini untuk take action lagi nih untuk mengatur keuangan kita, manage lebih baik lagi ya teman-teman ya. Terima kasih juga kepada media partner keren hari ini yaitu Ruang Visioner ya, Media Literasi Indonesia dan Seminarindonesia.id. Terima kasih juga pada teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut Techminar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata atau ada kesalahan teknis. Berharap semoga Techminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Techminar Keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @keren_Indonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. So, thank you, see you and bye-bye.